Video ini mengisahkan perjalanan malam di kereta api, di mana suasana hening dan gelapnya malam menjadi cerminan riuhnya pikiran seseorang tentang kehidupan, mimpi, dan masa depan. Di tengah malam yang pekat, kereta api melaju dengan kecepatan sedang, membelah kegelapan malam. Di dalam gerbong, seorang pemuda duduk di dekat jendela. Matanya menatap keluar ke hamparan padang rumput yang gelap. Suasana hening, hanya detak mesin kereta yang terdengar berirama. Pemuda itu, sebut saja namanya Arga, sedang larut dalam pikirannya sendiri. Di luar sana, dunia tertidur lelap. Namun di dalam hatinya, badai pikiran sedang berkecamuk. Arga merasa seperti terjebak dalam labirin kehidupan, di mana setiap persimpangan jalan dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia mengingat masa kecilnya, saat mimpi-mimpi masih segar dan penuh warna. Arga ingin menjadi seorang musisi, memainkan melodi-melodi indah yang tercipta dari hatinya. Namun, kenyataan berkata lain. Tekanan dari keluarga dan tuntutan masyarakat menuntunnya untuk memilih jalan yang dianggap lebih pasti, yaitu menjadi seorang akuntan. Arga merasa terkekang. Dia seperti burung yang terkurung dalam sangkar, tak bisa terbang bebas mengejar impiannya. Kehidupannya terasa monoton dan membosankan. Setiap hari, dia terjebak dalam rutinitas yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, makan, tidur. Kapan dia akan menemukan makna sejati dalam hidupnya? Di tengah kegelapan malam, Arga teringat pada sebuah kutipan yang pernah dia baca. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Kalimat itu seakan membentur hatinya. Dia tersadar bahwa terlalu fokus pada tujuan akhir. Dia telah melupakan keindahan perjalanan itu sendiri. Arga mulai merenungkan kembali apa yang sebenarnya ingin dia capai dalam hidup. Apakah dia ingin menjadi orang yang sukses di mata dunia? Atau dia ingin menjadi orang yang bahagia dan menemukan kepuasan dalam dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuat hatinya gelisah. Kereta api terus melaju, membawanya menjauh dari kota dan menuju ke tempat yang tak dikenal. Arga merasa seperti sedang melakukan perjalanan batin, mencari jati diri dan makna hidupnya. Dia merasakan sebuah kekuatan misterius yang mendorongnya untuk terus maju, untuk tidak menyerah pada mimpi-mimpi yang terpendam dalam hatinya. Ketika pagi tiba, kereta api telah mencapai tujuannya. Malam, waktu di mana dunia melambat. Jalanan sepi, suara kendaraan mulai menghilang, dan kegelapan mengambil alih. Tapi bagi sebagian dari kita, malam adalah waktu di mana pikiran justru mulai berlari. Di kereta malam, semuanya terasa berbeda. Suara mesin kereta menjadi latar monoton yang anehnya menenangkan. Setiap penumpang sibuk dalam dunianya sendiri, tapi tanpa mereka sadari, malam membuat mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, refleksi diri. Gelapnya malam di luar jendela kereta bukan hanya sekadar pemandangan. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan jiwa kita, kegelisahan, harapan, dan kenangan yang sering kita lupakan di siang hari. Kenapa kita sering berpikir lebih banyak di malam hari? Apakah karena dunia akhirnya memberi kita ruang untuk mendengar suara hati sendiri? Setiap orang di kereta malam ini membawa cerita. Pria tua itu mungkin sedang mengenang cinta yang hilang. Wanita muda itu mungkin menulis mimpinya untuk masa depan. Dan pemuda itu mungkin ia sedang melarikan diri dari kenyataan. Kereta malam membawa kita melewati tempat-tempat yang mungkin tak pernah kita perhatikan di siang hari. Sama seperti pikiran kita, ia membawa kita ke sudut-sudut jiwa yang jarang kita jelajahi. Ketika kereta berhenti, perjalanan ini pun berakhir. Tapi refleksi yang kita temukan di dalamnya akan tetap bersama kita. Malam memang melambatkan dunia, tapi ia mempercepat perjalanan batin kita. Karena di kereta malam, kita tak hanya berpindah tempat, kita juga belajar memahami diri kita lebih dalam.
Malam telah larut ketika aku melangkahkan kaki ke dalam gerbong kereta. Kursi-kursi berderat rapi di dalam gerbong yang temaram. Hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil yang memancarkan sinar lembut. Tidak banyak penumpang yang kutemui. Beberapa tertidur dengan kepala bersandar pada jendela. Sebagian lainnya tenggelam dalam layar ponsel mereka. Namun, yang paling mendominasi suasana adalah kesunyian. Kereta melaju, membelah malam yang pekat. Di luar jendela, dunia berlalu seperti bayangan buram lampu-lampu jalan yang memudar. Rumah-rumah yang remang-remang, hingga hamparan gelap sawah dan pepohonan. Hanya suara roda besi yang bergesekan dengan rel mengiringi perjalanan. Di tengah kesunyian ini, aku merasa waktu melambat. Rasanya aneh. Aku terbiasa dengan hiruk-pikuk kota, deru kendaraan, dan suara-suara yang terus mendesakku untuk bergerak lebih cepat. Tapi malam ini, di dalam kereta malam ini, tidak ada yang mendesak. Tidak ada jadwal yang harus dikejar. Tidak ada notifikasi yang terus-menerus berbunyi. Aku hanya duduk, diam, ditemani kesunyian. Entah sejak kapan aku mulai merasakan denyut jantungku sendiri. Rasanya asing, seperti mendengar suara yang sudah lama terlupakan. Napasku, yang biasanya tergesa-gesa kini, terasa lebih panjang dan tenang. Di balik kesunyian ini, pikiranku mulai berbicara. Seolah selama ini, ia terkunci di ruang sempit dan baru sekarang menemukan kebebasannya. Apa yang sebenarnya kau cari? Suara hati itu berbisik. Kereta melaju semakin jauh, membawa aku lebih dalam ke dalam malam, dan lebih dalam ke dalam diriku sendiri. Aku teringat pada hari-hari ketika aku masih kecil, ketika hidup begitu sederhana. Waktu terasa melimpah, dan aku bisa menghabiskan sore hanya dengan duduk di bawah pohon, mendengar burung berkicau, atau melihat awan bergerak perlahan. Kapan terakhir kali aku merasakan kebebasan seperti itu? Kereta malam itu melaju, membelah gelapnya dunia yang tertidur. Jendela kaca memantulkan bayang-bayang samar wajahku. Sementara di luar sana, hanya kegelapan pekat yang terlihat. Hanya sesekali lampu stasiun kecil atau rumah pedesaan yang berdiri sendiri di tengah ladang. Muncul sebagai kilatan cahaya, cepat berlalu seperti mimpi yang singkat. Di dalam gerbong, suasana hening. Penumpang lain terlelap atau tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Aku duduk sendiri, bersandar pada kursi yang empuk namun dingin, dan membiarkan suara ritmis roda kereta memenuhi keheningan. Ketika gelap di luar terasa tak berbatas, pikiranku justru terang, seperti lilin-lilin kecil yang dinyalakan satu persatu. Aku mulai melihat kembali kilasan hidupku, seperti memutar film lama di layar imajiner. Aku melihat mimpi-mimpiku, berbaris rapi seperti pemandangan yang berlalu di jendela kereta. Ada mimpi tentang menjadi seorang penulis terkenal, tinggal di kabin kecil di tepi danau, ditemani tumpukan buku dan segelas kopi hangat. Aku pernah memimpikan perjalanan keliling dunia, mencatat cerita-cerita manusia yang kutemui, membiarkan dunia menjadi ruang belajarku yang tak terbatas. Biru roda kereta membawa pikiranku ke sudut-sudut yang lebih kelam penyesalan. Ada saat-saat yang ingin kuubah, kata-kata yang tak seharusnya diucapkan, keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Wajah-wajah orang yang pernah kulukai muncul, satu persatu, seakan menagih penjelasan. Apa yang sedang kau cari dalam hidup ini? Tanya sebuah suara dalam benakku. Suara yang mungkin telah lama kukubur dalam kebisingan sehari-hari. Pertanyaan itu menggema, seperti suara di dalam terowongan. Jawabannya masih kabur, terselip di antara keinginan untuk maju dan keinginan untuk kembali memperbaiki. Namun, ketika aku hampir tenggelam dalam penyesalan, harapan datang seperti cahaya lampu kecil di kejauhan. Aku sadar, kereta ini masih bergerak. Dan begitu pula hidupku. Ada stasiun-stasiun yang belum kudatangi. Ada peron-peron yang menunggu untuk diinjak. Aku membayangkan diriku turun dari kereta ini, melangkah ke kehidupan baru yang belum ku tahu akan seperti apa. Mungkin di depan sana, aku bisa memulai lagi. Di sebuah stasiun yang sunyi, di antara deru angin malam yang dingin, dan gemericik hujan yang jatuh perlahan. Sebuah kereta malam bersiap untuk berangkat. Lampu-lampu stasiun berpendar redup, menambah kesan sepi yang terasa semakin dalam. Seperti halnya setiap malam yang menjemput kesendirian, perjalanan ini juga terasa penuh dengan tanda tanya. Kereta itu berderu pelat, mulai bergerak meninggalkan stasiun, memasuki malam yang gelap. Di dalam gerbong, suasana begitu hening. Penumpang-penumpang lain sibuk dengan dunia mereka sendiri. Masing-masing terbenam dalam pikirannya, melupakan sejenak realitas yang ada di luar.
Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu yang menggantung di langit-langit, menambah kesan sepi yang terasa menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun, saat kereta memasuki terowongan yang gelap, sebuah perasaan aneh muncul dalam hatiku. Terowongan itu seperti simbol dari setiap ketakutan dan kebimbangan yang aku hadapi selama ini. Gelap yang menelan segalanya, meninggalkan rasa takut dan cemas yang tak kunjung mereda. Tapi aku tahu, meskipun gelap ini terasa menakutkan, aku tidak akan selamanya terperangkap di dalamnya. Setiap terowongan pasti akan berakhir, dan cahaya pagi akan datang menyambut. Di dalam kegelapan itu, pikiranku melayang jauh, seperti halnya kereta yang terus melaju. Perjalanan hidupku juga terus berlangsung. Meskipun terkadang aku merasa seperti tidak tahu arah yang harus diambil. Tapi setiap perjalanan, betapapun gelapnya malam, selalu menuju pagi. Setiap langkah yang terasa ragu, setiap ketakutan yang menghantui, selalu ada harapan yang menanti di ujung sana. Tak lama kemudian, kereta keluar dari terowongan, dan cahaya pertama fajar mulai tampak di ufuk timur. Langit yang tadinya gelap perlahan berubah menjadi biru, menyambut pagi yang baru. Aku menatap keluar jendela, merasakan hangatnya cahaya matahari yang perlahan menyinari dunia. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak yang harus ditempuh, masih banyak yang harus dihadapi. Namun, aku merasa lebih tenang sekarang, karena aku tahu bahwa setelah setiap malam, selalu ada pagi yang menunggu. Kereta malam itu mengajarkan aku bahwa meskipun perjalanan terasa panjang dan penuh dengan keraguan, selalu ada cahaya di ujung sana. Setelah semua kegelisahan dan riuhnya pikiran, selalu ada harapan yang akan datang. Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang akan terjadi di sepanjang jalan. Pagi itu, langit tampak abu-abu, seperti mencerminkan perasaanku yang mulai jenuh setelah liburan panjang. Setelah beberapa minggu jauh dari rutinitas, hari pertama kembali bekerja terasa begitu berat. Aku berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri dengan perasaan campur aduk. Pakaian formal yang kukenakan terasa seperti beban, dan kopi yang biasanya memberikan semangat malah terasa hambar. Semua ini seperti sebuah peringatan bahwa aku akan kembali terjerat dalam hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti berdenyut. Ketika aku melangkah keluar rumah, udara pagi yang segar seolah menyambut, tetapi tak bisa menghapus rasa berat yang menyelimuti hati. Jalanan sudah mulai padat, meskipun jam masih menunjukkan angka 7 pagi. Di kiri kanan, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Suara klakson dan mesin yang meraung-raung mengisi udara, menyatu dengan keramaian orang-orang yang berlalu lalang. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Aku masuk ke dalam kerumunan itu, tanpa banyak bicara, hanya mengikuti arus, berharap bisa menyelesaikan hari ini tanpa ada sesuatu yang mengejutkan. Di kantor, suasana tak jauh berbeda. Komputer sudah menyala, email masuk satu persatu, laporan-laporan yang menumpuk, dan telepon yang terus berdering. Semua itu seperti bunyi latar yang sudah terlalu akrab, membuatku merasa terjebak dalam rutinitas yang sama sekali tak ada habisnya. Setiap detik terasa sama, setiap tugas terasa membosankan, dan setiap percakapan terasa tidak berarti. Jendela kantor yang menghadap ke jalanan, kota yang sibuk justru membuatku merasa semakin terasing. Aku melihat orang-orang berlalu, setiap langkah mereka tampak penuh tujuan, sementara aku hanya duduk di meja yang sama, melakukan pekerjaan yang sama. Setiap hari, dari sudut mataku, aku bisa melihat wajah-wajah karyawan lain yang juga tampak lelah. Mungkin mereka merasakannya juga, kejenuhan yang sama, pekerjaan yang tak ada habisnya, pertemuan yang berulang, target yang tak pernah selesai. Semua itu seolah menggerogoti semangat, meninggalkan rasa kosong di dalam hati.